Mana kertas yang mau dijawab? Janganlah marah. Bagaimana cara kita melunasi hutang yang kita lupa? Memang kalau udah cerita hutang nih memang lupa. Memang lupa aja bawaannya. Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran ayat tentang hutang. Buka Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282, satu halaman. Itulah ayat yang paling panjang tentang hutang. Maka yang kemarin belum mencatat hutang, tulislah hutang. Walaupun sama istri sendiri. Suruh deh, kau ambil materi 6.000, tulis. Nah, hutang ini mesti. Kita bayar balik. Agak-agak ingat-ingat lah, balik-balikkanlah ingatan-ingatan. Apa kira-kira yang memancing ingatan? Kalau dinampakkan duit, nampak duit, ingat balik. Bayar. Kalau tidak, na'udzubillah, orang yang mati syahid selamat dari 3, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab hari akhirat, illat dain, kecuali hutang. Hutang tetap dituntut. Kan jangan main-main sama hutang. Mohon penjelasan solat sunat qabliyah Jumat saat khotib sudah di atas mimbar khutbah Jumat. Naik khotib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khotib. Azan. Habis itu dia pun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masuk orang terlambat. Apakah dia langsung duduk atau salat? Masuk seorang sahabat duduk, Nabi suruh berdiri. Qum, tegak. Tegak. Makanya kalau terlambat tetap salat sunat. Di mana? Janganlah di tengah. Udahlah terlambat di tengah tu pula. Jadi gara-gara namanya itu. Pergilah agak ke pinggir-pinggir sana. Apalagi di Masjid Abdiyah ini ada situ yang tak nampak cahaya atau di samping-samping tu. Ini udahlah terlambat di tengah pula pakai baju kaos. Tertulis, emang masalah buat lo. Jangan pakai baju yang bergambar dan bertulis. Ditulis. Mohon dijelaskan tentang zakat profesi untuk pegawai yang diwajibkan pemotongan tanpa sosialisasi dan persetujuan pegawai. Mana ada cerita setuju tak setuju lagi? Ini cerita zakat ini kan ketika kita bersyahadat. Asal sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wajib kau berzakat. Wajib lari pagi bagi tentara. Yang tidak tentara tak wajib lari pagi. Maka kalau tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Semua yang tidak tentara tak wajib lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Siapa yang tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Siapa yang tak mau berzakat, tak usah masuk Islam. Murtad lagi Pak Ustaz, silahkan. Neraka masih banyak seat lagi. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi demi Allah, la uqatilanna, aku akan perangi mereka. Aku perangi mereka. Kukirim pasukan tentara kepada mereka yang tak mau membayar zakat. Wallahi demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bayar zakat. Riba bank, banyak bilang bank syariah sama saja. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Dia tak tahu, tak paham. Ini bank ini menuju syariah. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur, ceramah di bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, musibah. Kita di mana-mana ceramah bank haram, dibawa ceramah ke bank rakyat. Haram ini. Sampai di dalam, apa kata direkturnya Ustadz Somad, bank rakyat Malaysia ini sudah berubah menjadi Islamic Bank. Dari bank konvensional, BRI-nya juga kalau di Indonesia, BRI-nya itu Islamic Bank. Di Indonesia ini bank negara yang berubah menjadi Islamic Bank baru 2. Satu Aceh, satu lagi NTB. Aceh kenapa bisa? Karena di sana penerapan syariat Islam. NTB kenapa bisa? Gubernurnya hafal Quran. Bisa. Kenapa tak bisa? Bisa berubah menjadi bank syariah. Sama aja Pak Ustaz. Bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Bedanya cuma 3. Pegawainya pakai jilbab, masuk assalamualaikum, akad pakai bismillah. Ada yang ngomong begitu, dia nggak ngerti. Makanya kalau nggak ngerti, mengerti. Panggil pakar ekonomi syariah di sini, undang ceramah dia sekali. Ini kan judulnya masjid sebagai pilar.
bawa kemari Ustadz Hasbullah LCMA. LC Al-Azhar, MA dari Universitas Amerika di Kairo, cabang jurusan ekonomi Islam. Minta dia jelaskan, gimana sebenarnya ekonomi Islam itu. Biar dijelaskannya sejelas-jelasnya. Tak juga jelas, entahlah. Doanya Pak Ustadz agar segera diberi keturunan anak-anak yang soleh nanti kita. Susahkah bagi Allah membuat Sarah yang diponis mandul tua takkan mungkin punya anak? Punya anak bisa. Sarah mandul tua, Ismail lahir umur Ibrahim 86 tahun, 13 tahun umur Ismail baru lahir Ishak, 99 tahun umurnya, bisa punya anak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu kenapa kami tak punya anak Pak Ustaz? Allah ingin melihat munajat engkau tengah malam berdoa melelehkan air mata. Allah hanya ingin melihat kau berdoa, tapi tetap usaha. Ada yang mengatakan makan kurma muda, makanlah. Ada yang mengatakan banyak makan daun-daun muda, makanlah. Ada yang mengatakan Pak Ustaz robah jadi bini muda, jangan. Bagaimana beda ikhlas dengan ridho Pak Ustaz? Saya solat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu ikhlas. Puasa karena Allah Ta'ala, ikhlas namanya. Menerima ujian, itu namanya ridho. Tidak berkeluh kesah, kenapa anak aku yang sakit, kenapa suamiku yang mati, kenapa? Itu tidak. Kalau menerima itu plong, itu namanya ridho. Orang kita ini banyak salah kaprah. Meninggal istrinya, udah ikhlaskan aja ya Pak, ikhlaskan ya. Itu bukan ikhlas, ridho. Salat karena Allah, beribadah karena Allah, itu ikhlas. Menerima ujian Allah dengan lapang dada, itu ridho namanya. Makanya tadi yang dibacakan Pak JM tadi, raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, apapun yang mau kau kasih aku ridho ya Allah. Makanya ada ketika seorang bapak-bapak meninggal istrinya, tak ada dia menangis melelehkan air mata. Bapak tak menangis, ridho saya Pak Ustaz. Memang udah lama saya tunggu Pak Ustaz. Ini bukan ridho, ini tak betul ini. Katanya Nabi itu kan bisnismen, iya. Uangnya banyak, iya. Kenapa atap rumahnya cuma daun kurma yang dikeringkan? Bedakan antara miskin dan hidup bersahaja. Jangan katakan Nabi miskin. Dia hidup bersahaja. Saya ketemu dengan orang naik Vespa buruk, padahal duitnya banyak. Kenapa tak dibelinya mobil mewah? Dia bisa beli mobil mewah, tapi dibelikannya untuk sekolah anak yatim. Karena menurut dia mobil mewah akan membuat aku tersiksa, sekolah anak yatim akan aku tuai di akhirat. Pernah Ustaz ketemu orang seperti ini? Pernah. Makhluk-makhluk unik ini banyak saya temui, tapi jumlahnya tak banyak. Perlu dibudidayakan. Bicara dengan makhluk seperti ini. Kadang ada orang ketika ada kawan di sebelahnya merokok, diginikannya baju kokonya. 15 juta nih Pak Ustaz. Baju koko sampai 2 juta. Baju koko 2 juta. Padahal 200.000 di toko sunnah itu udah bagus. 200.000. Kenapa dibeli? Beli baju. Sekaya-kaya orang, baju paling banyak 3 lapis. 1 kaos di dalam, 1 baju di luar, 1 jaket. 3. Kalau sampai ada 4, demam itu. Apa banyak-banyak? Dibuatlah koleksi mobil sebanyak-banyaknya. Kenapa tak dikoleksi anak yatim? Kenapa tak dikoleksi fakir miskin? Nah, jadi mari kita merubah cara pandang hidup. Kita akan dikatakan hebat kalau punya ini. Tidak. Nabi Muhammad SAW menunjukkan dia tidak miskin, tapi dia hidup bersahaja. Cukup biasa saja. Rumah biasa saja, kendaraan biasa saja, harta biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah ketika membuat sekolah-sekolah, membuat MDA gratis, membuat pondok pesantren tahfiz Quran. Apa hukumnya kita belanja di minimarket, tapi minimarket tersebut menjual minuman keras? Kalau bisa, pergilah ke warung muslim yang tak ada khamar di dalamnya. Sikit banyak kita ikut berkontribusi di sana. Jangan sampai. Nanti kalau bapak ibu ketemu sama saya, kebetulan sama-sama belanja di tempat yang ada khamar itu, jangan katakan Ustadz Somad itu munafik.
tak benar ucapan sama perbuatannya. Saya mencari benda yang tak ada di tempat lain, cuman ada di situ. Darurat, mana tahu ketemu nanti. Ini perlu juga saya jelaskan. Ini fitnah sekarang ini luar biasa. Pas nampaknya saya dari jauh, di fotonya, Ustadz Somad ternyata belanja di sini juga. Padahal ada benda yang tak ada tempat lain, cuman ada di situ. Selama masih ada tempat saudara kita, cari tempat muslim. Kenapa umat Islam takut berpolitik? Bukankah politik yang akan pimpin yang akan menciptakan, ya? Saya selalu disampaikan di lokal di UIN, saya sampaikan kalian masuk politik. Pertemuan dengan alumni Al-Azhar, saya sampaikan politik. Tapi saya tidak berpolitik. Kenapa? Karena saya tak punya bakat politik. Jadi yang merasa terancam dengan kehadiran saya tidak akan masuk saya ke politik. Tidak akan. Saya ingin menjadi guru sampai mati. Andai pensiun saya dari UIN nanti, saya tetap akan mengaji di rumah. Saya tidak ingin menjalani hari tua saya sunyi di tengah keramaian. Kota besar, hiruk pikuk di rumah sendiri nonton TV nunggu malaikat maut datang. Saya ingin ada surau musola kecil dekat rumah ngajar anak-anak. Mari sini ngajar anak-anak tetangga datang. Tapi jangan kalian ribut-ribut, kumat darah tinggi kumat ciku nanti. Ngaji diam. Ngaji, mari. Alif di atas alif bawah i alif depan o a i u baca Ar-Rahman baca. Itu cita-cita saya di hari tua. Saya ingin mengajar saja. Untuk perang di Suriah, umat Islam Indonesia sebaiknya mendukung, membantu pihak siapa? Syiah Nusairiyah disokong oleh Iran karena dia punya kepentingan, disokong ini menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di tengah untuk mengacaukan muncul ISIS, Islamic State Iraq and Suriah tengah. Sehingga ketika datang bom dari atas, alasannya mau mengebom ISIS, tapi yang ditembak ini Ahlus Sunnah. Nah ini merusak saja di tengah. Ini cerita lama, sudah ada zaman Nabi. Orang beriman, orang kafir, munafik di tengah. Dalam perjalanan kita itu biasa. Dalam perjalanan dakwah pun biasa. Dalam barisan kita itu pasti ada tiga: beriman, kafir, munafik. Menghadapi kafir, insya Allah kita bisa. Menghadapi munafik ini yang payah. Menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari munafik. Satu surat khusus dalam Al-Quran, 114 surat, satu surat untuk dia. Surat Al-Munafiqun, menunjukkan dia tetap eksis sampai hari kiamat. Makanya kita diajarkan Nabi, azab yang paling mengerikan, azabnya orang munafik, fiddarkil asfal, di dalam keraknya neraka. Maka kita minta selamat dari munafik-munafik. Ayat Al-Quran di pangkal Al-Baqarah, 5 ayat untuk orang beriman, 2 ayat untuk orang kafir. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Untuk orang beriman. Untuk orang kafir sedikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Untuk orang munafik setelah itu lebih dari 10 ayat menunjukkan di awal Quran kau sudah ditunjukkan bahwa 3 kelompok ini selalu ada. Nauzubillah. Apakah orang munafik? Itu ditanya pas itu pula. Apakah orang munafik itu? Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Bagaimana menghadapi orang munafik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul dan berkarir? Munafik itu mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang punya kuasa dengan tangan, yang punya kekuasaan. Ini orang ini munafik, panggil dia. Kalau macam-macam, campakkan kau nanti ke sana. Tak bisa dengan tangan, dengan lidah, kasih tahu dia. Tak bisa dengan lidah, dengan hati. Dengan hati artinya jaga hubungan. Jangan sampai terlalu dekat dengan dia. 3. Adakah istilah orang munafik dalam beragama dan beribadah? Tidak ada istilah lain. Munafik. Zul wajahain, punya wajah 2. Lain di sana, lain di sini. Muzabzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sana, tidak ke sana. Muzabzab. Mencela-menceli. Mengapa ada saya dengar ungkapan lebih baik orang kafir berilmu daripada orang munafik? Aduun aqilun, musuh yang berakal, khairum min sadiqin jahilin, lebih baik daripada kawan yang jahil. Saya sedang makan di rumah makan di samping
Rumah sakit Eka Hospital, rumah sakit Awal Bros. Datang bapak-bapak. Ustadz Somad ya? Ya. Ini anak saya Pak Ustadz. Laki-laki perempuan. Kami selalu dengar ceramah Ustadz. Ya Pak. Kami non-muslim Pak Ustadz. Non-muslim. Tidak seakidah. Tapi tak ada hatinya busuk. Tapi orang yang seagama. Tapi kalau ada dalam hatinya penyakit. Fi qulubihim maradun. Itulah mana ungkapan. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan tapi jahil. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kawan tapi jahil ini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa hukumnya orang menjalankan riba? Dengan hasil riba dia bersedekah kepada janda miskin dan anak yatim. Berikut ini santunan kepada janda-janda. Anak yatim sapu kepala. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Riba diterima Allah apa tidak? Dibawa duit riba pergi umrah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau talbiyah orang Sumatera. Kalau orang Jawa lembut. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram. Karena berangkat dengan uang Jangan kalian nikah dengan laki-laki pekerja riba. Kaya pun dia, disuapkannya neraka jahanam ke mulutmu. Mobil besar tinggal, rumah megah tinggal. Maka walaupun dia bersahaja sederhana, tapi dia baik dan soleh, terimalah dia. Kupinang anak engkau Pak. Dengan apa? Segenggam cinta dan harapan. Makanlah cinta itu. Apa hukum seorang PNS menyuap kepada instansi tertentu untuk mendapatkan PNS-nya? Gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, uang gaji 13-nya haram. Jadi yang halal apa Pak Ustaz? Tak ada, semuanya haram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki haram, 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 haram. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak PNS. Saya PNS. Saya PNS. Karena PNS itulah saya tak kampanye. Kalau udah lama saya kampanye. Saya ikut tes PNS, pelamar umum, ikut dari awal sampai akhir, tas tes, sampai puncaknya. Tanya ke emak, Mak, aku ikut tes Mak, gimana kalau tak lulus? Jangan kau takut nak, Allah memberi kau rezeki. Kalau kau lulus, dari situ makan kau. Kalau kau tak lulus, rezeki tak berpintu. Kawan saya yang sudah lulus PNS malah keluar dari PNS. Kemarin jumpa di Jakarta, saya sangka miskin dia. Mobilnya besar, bininya besar. Saya tanya, bini kau yang kemarin kan bukan itu. Itu yang pertama. Ini yang ketiga. Awak PNS satu bini, dia tiga. Mau PNS apa tak PNS? Takut dia. Ketahuan anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Jangan takut tak PNS. Nah, rezeki tak berpintu diberikan Allah. Itulah letak akidah. Sungguh sangat membahagiakan saya bisa melihat Ustaz secara langsung. Gara-gara itulah aku tegak di depan nih. Kalau di situ kan jauh. Jamaah ini datang mau menengok Ustaz Somad itu ada apa tidak? Nyata tidak? Jangan-jangan alam goib dia. Biasanya kami cuma lihat di TV Pak Ustaz. TV One memang beda. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, saya punya pacar. Janganlah pacaran lagi. Pulang dari sini, yang punya pacar putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Janji? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kami pengen nikah karena kami takut khilaf, takut terbawa dosa. Tapi orang tua kekasih saya tak mengizinkan kami menikah. Saya tidak tahu apa alasannya. Mungkin karena saya orang susah. Jangan kau sendiri datang ke rumahnya. Kau bawalah ustadz-ustadz yang ada di belakang. Bawa Ustadz Ican, Ustadz Dahrizal. Ustadz Ican,
tolong kawani aku ke rumah calon mertua. Saya kemarin gitu, Ustaz, nanti Ustaz, jangan bawa saya. Nanti kalau saya yang bicara, saya yang diterimanya. Kalau Ustaz Ica nanti bicara, Bu, ini calon menanti ibunya orangnya mantap, rasanya maknyus, pasti diterimanya. Rekomendasi, kalau kita pokok kecil, bernaung di pokok yang besar. Jangan petantang-petenteng datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum Pak, kupinang anakmu dengan bismillah. Makan gola bismillah itu. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam yang ada di Nusantara. Ada beda dengan yang ada di Makkah? Sama. Rukun imannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Begitu kata ketua Nahdlatul Ulama dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi, dan Imam Masjid Istiqlal namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Itu yang saya pegang, Islam di Nusantara. Orang Melayu ya bisa jadi ulama di Makkah, bisa jadi imam di Masjidil Arab. Orang dari Nusantara, siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi dari mana nih? Bukit Tinggi, Minangkabau, orang awak mana? Bisa. Oleh sebab itu maka Islam di Nusantara tak ada beda dengan yang ada di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Kairo. Apakah sah wudhu kami jika ambil wudhu menambah membasuh pundak belakang leher sebelum membasuh kaki? Ibu saya melakukan itu, dibasuhnya leher sampai ke pundak. Hadisnya apa? Fa'atilu, kalau kalian berwudu, nanti wudunya itu sebagai cahaya hari kiamat. Wajah bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, telinga bercahaya, kaki bercahaya. Bagaimana Nabi Muhammad mau membedakan ini umat Adam, ini umat Nuh, ini umat Musa, ini umat Isa? Bagaimana Nabi Muhammad membedakan ini umat Musa dengan umat Muhammad? Dari wudu yang bercahaya. Maka rajin-rajin wudhu. Tapi kalau mau kentut, kentut aja, jangan ditahan sampai biru muka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ditahan, lepaskan aja. Mumpung kentut belum bayar. Kentut, apa pula kentut? Wudhu adalah cahaya. Kata Nabi, maka perpanjanglah cahaya itu. Nah, ketika menafsirkan inilah ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan perpanjang cahaya itu maknanya lama-lama wudhu jangan sampai batal. Tapi kelompok kedua mengatakan perpanjang wudhu artinya diperpanjang lebih daripada batasnya. Waktu menyapu muka diperpanjang sampai ke leher. Supaya apa? Cahayanya. Jadi kalau ada nanti yang berwudhu dibasuhnya sampai leher sampai ke tengkuk, itu sebetulnya dia ingin memakai tafsir yang kedua. Tak salah. Oh, kalau gitu Pak Ustadz, aku jangan sampai leher, masuk aja ke dalam bak. Jangan, itu mandi namanya. Apakah pacaran dilarang dalam Islam? Tak boleh pacaran. Laki-laki durian, perempuan timun. Timun yang ranum, yang mengkal, yang cantik dekat dengan durian. Yang rugi siapa? Timun. Kalian timun-timun kalau dekat sama durian paling tidak sobek sikit. Timun tuh diam aja deh. Durian tuh diam aja. Ada timun yang tak sobek. Apa? Timun plastik. Oleh sebab itu maka jaga kehormatan kalian anak-anakku. Bohong semua itu pacaran. Jalan sana jalan sini, Adinda hati-hati ya, awas jatuh ya. Begitu dah nikah, mana mata kau tuh? Ada pacaran itu bohong. Yang rugi kalian pacaran-pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin. Oh, yang hamil 9 bulan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang laki-laki ditinggalkan kawin dia sama orang lain. Jangan mau. Bohong, gombal. Jangan percaya sama laki-laki. Ustadz kok tahu? Saya kan laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki macam ini.
Apa hukum bersalaman antara guru dengan siswa yang tidak mahram? Saya guru, saya ini guru, masih ngajar, punya murid. Kalau mahasiswi saya dulu waktu baru pulang dari kuliah masih ganteng-ganteng ya waktu itu. Sekarang masih juga, cuman dulu lebih ganteng. Waktu pas saya ngajar, datanglah mahasiswi, Ustaz, kayak gini, Ustaz, mau dipegang takut berdosa, mau tak dipegang jarang-jarang dapat. A. Siapa yang melarang? Aqidah li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Dia kan udah macam murid saya, dia kan udah macam kakak saya, dia kan udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang jamaah tabligh? Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik, betul? Orang yang udah berjilbab, yang orang sudah suka pengajian, orang yang sudah ke masjid, ini yang diceramahi Abdul Somad. Tapi ada preman tengik pemain biliar, ada preman yang di terminal, ada orang yang belum pernah ke masjid, ada orang yang belum pernah mendengar tabligh akbar. Siapa yang menceramahi mereka? Jamaah tabligh yang datang ke pintu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Apa? Buka. Ayo ke masjid Pak. Jangan ajak ke masjid. Besok datang lagi, Bapak, ayo ke masjid Pak. Jangan ajak aku lagi. Jangan. Diselamatkannya. Besok terbangun. Kau yang menyelamatkan dia. Akhirnya tobat Bapak ini. Gara-gara siapa? Gara-gara jamaah tabligh tak pernah diundang. Jamaah tabligh tak pernah dikasih honor. Jamaah tabligh tak pernah difasilitasi. Jamaah tabligh tak pernah disuruh ceramah. Pergi ke hutan, pergi 30 hari, pergi 4 bulan, pergi kemana? Lillahi ta'ala. Jamaah tabligh itu sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaah tabligh itu sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena berjenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Jadi kalau ada orang ngejek sorban dan jenggot, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad kenapa tak bersorban? Kepanasan. Kenapa tak pakai jenggot? Belum tumbuh. Yang berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan ngejek yang berjenggot. Aku nengok kau berjenggot ini macam kambing. Oh, aku kambing ya. Kau tak berjenggot anjing. Akhirnya bertinju antara anjing sama kambing. Yang ketawa siapa? Monyet. Apakah anak maaf? Apakah anak maaf hasil hubungan di luar nikah dapat menjadi anak soleh soleha dan menghafal Quran jika kedua orang tuanya sudah bertaubat dan memberikan nafkah halal? Ada nggak anak zina? Tidak ada anak zina. Yang berzina itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Anak itu suci. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun yang lahir ini melainkan dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Apa arti fitrah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah lahir membawa fitrah Islam, suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Maka jangan katakan dia anak zina, karena yang melakukan perbuatan dosa itu adalah bapak dan ibunya. Oleh sebab itu anak ini suci, dia bisa menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi imam. Jangan cari-cari asal usulnya. Dia adalah orang-orang yang baik, tapi perbuatan orang tuanya itu. Kalau orang tuanya bertobat gimana Pak Ustaz? Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Andai pernah berdosa, segera bertaubat nasuha.
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini dari pergaulan bebas. Saya seandainya ditawarkan malaikat lagi, hai Abdul Somad, mau nggak muda lagi? Nggak sanggup saya. Zaman saya muda dulu, untuk kenalan sama perempuan susah. Belum mau dekat aja mau gemeter. Nama. Zaman sekarang tinggal ketik WhatsApp, tinggal cari di FB, cari namanya, cari langsung makan bakso 2 kali selesai. Luar biasa. Makanya kalau di zaman edan begini, zaman internet, Twitter, zaman warnet, zaman game online, mudahnya komunikasi dengan perempuan. Masih ada anak muda yang datang maulid, masih ada anak mengidolakan ustadz, masih ada anak yang selamat dari narkoba, masih ada anak yang mau sholat di masjid. Itulah nikmat yang terbesar. Maka orang tua mesti bersyukur punya anak yang soleh. Ini yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh semua. Maka jaga kesolehan kalian itu semuanya anak-anakku. Tapi cuman sekarang banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya. Ustadz, saya sudah ikut pengajian Ustadz, tapi ayah saya melarang, katanya nanti jadi anak radikal. Ustadz, saya sudah ngaji Ustadz, tapi kata mama saya nggak usah pakai jilbab, nanti payah cari suami. Ustadz, saya sudah ngaji Ustadz, tapi kata ayah saya dia nggak sholat. Jadi saya lihat sekarang ini dunia sudah terbalik, bukan kenakalan anak muda tapi kenakalan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya tobat segera. Ini banyak orang-orang tua ini belum juga bertobat. Padahal malaikat maut sudah mau menarik nyawanya pagi, sore, siang, malam. Dia nggak tahu malaikat maut itu sudah mengedipkan matanya ke mata dia. Kapan lah kau mau kucabut? Taubat nasuha, tak ada jalan lain. Tapi kalian yang muda-muda jangan mentang-mentang udah ngaji, udah berilmu, udah pandai baca Fatihah, udah istiqamah, pulang ke rumah menceramahi orang tua. Pulang pengajian, papa, mama sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon penghuni neraka. Bukan begitu. Mereka adalah orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, untuk kafir, fala tuti'huma, jangan kau patuh kepada mereka. Terus gimana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik dan berbakti kepada orang tua. Jangan lawan orang tua, jangan lawan mereka. Menangis tengah malam, doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya hatinya lembut mau ngaji, supaya hatinya lembut mau baca Quran, supaya hatinya lembut mau pakai jilbab yang belum pakai jilbab. Mama, pakai jilbab, ma. Ngapain atur-atur mama? Kamu aja saya mama yang melahirkan. Iya ma, nampaknya malaikat maut udah dekat ma. Apa? Tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Bagaimana ikhtiar untuk menangkal? Jangan ketemu Dajjal. Dajjal jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Pertama, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahum min nur ma bainal jumu'ataini. Dibaca Jumat ini, maka Allah berikan pencerahan sampai Jumat berikutnya. Apa makna diberikan cahaya? Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang jangankan Dajjal KW aja datang kita udah bingung. Apalagi Dajjal original. Hafal 10 ayat, baca surat Al-Kahfi, dan sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau full jangan sampai di situ, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa man ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakan yang dulu. Dajjal tak usah terlalu kau pikirkan.
Yang penting kau siapkan aja amal soleh, Allah yang akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wala quwata billah itu setelah beramal. Ini kadang belum beramal. Apa usahamu? La haula wala quwata. Apa boleh berdoa saat bintang berekor kita mohon jatuhkan di rumah kita supaya tidak terasa sakitnya? Nampak bintang berekor jatuh, doa. Itu ajaran dari mana kau dapat itu? Itulah terlalu banyak nonton film hantu. Itu bukan ajaran agama kita. Nampak bintang berekor jatuh, berdoa. Bukan. Kapan saat makbul berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Faksiru fi du'a. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling afdal kalau di multazam. Iya kalau orang kaya bisa haji umroh. Kalau nggak bisa, doa paling afdal malam sholat tahajud. Iya kalau malamnya sunyi. Dulu ya jam 2 malam sunyi sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah, gol. Orang senang nonton Manchester United, Liverpool jam 2 malam. Gak ada sepinya dunia ini sekarang. Malam macam siang, siang macam malam. Orang begadang. Oleh sebab itu maka jangan tunggu malam, jangan tunggu pagi. Yang penting ada kesempatan, ambil air wudhu, sholat di sujud terakhir, minta kepada Allah. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, tapi dari grup WhatsApp. Sebagai umat Islam, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ini mau nanya apa preambul pembukaan? Namun bagaimanakah upaya menghadapi ghazwul fikri, ghazwu perang, fikri pemikiran, ghazwul fikri perang pemikiran. Itu maksud saya kasih tahu supaya jangan dikasih nama anak nanti. Lahir anak, oh kemarin ada ustaz ceramah, bagus kalimatnya. Apa? Ghazwul fikri. Ghazwul fikri artinya perang pemikiran. Bahasa lainnya brainwash, brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, tapi otaknya sudah dicuci pakai deterjen barat. Nauzubillah. Perang pemikiran yang gencar dilakukan musuh Allah, meracuni pemikiran umat Islam. Bagaimana melindungi keluarga dari ghazwul fikri, perang pemikiran tersebut? Maka mesti mendalami agama Islam. Paling tidak dalam pelajaran sekolah harus ada 5. Pertama, akidah akhlak. Yang kedua, Quran hadis. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, sejarah Islam. Yang kelima, bahasa Arab. Kalau di sekolah itu ada 5 pelajaran, masukkan. Kalau tidak ada, cari sekolah lain. Kalau mahal, cari yang tadi. Maka anggota dewan, legislatif, DPR harus memperbaiki kualitas pendidikan anak Islam Indonesia. Allahu Akbar, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan dalam masjid dah boleh. Yang udah tepuk tangan tadi ganti. Kalau ada macam-macam, Allahu Akbar, gitu langsung. Pas tangannya mau tepuk tak jadi, Allahu Akbar. Nah, itu dia. Sampai mana tadi? Lupa. Ustaz, sekarang sekolah anak, maaf Pak, nanti pulang ke rumah, lihat jadwal pelajaran SMP, SD, SMA. Pendidikan agama Islam 2 jam sampai 4 jam seminggu. Mau dapat apa? Itulah nanti dia jadi sekuler liberal. Umur 40 dia mulai mencari agama. Sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya mobil, sudah tenang, tapi agama dia hilang, rapuh. Tapi kalau dibekali dari awal, tidak ada solusi selain pondok pesantren. Tak sanggup pondok pesantren, Islamic boarding school. Sama Pak Ustaz? Iya betul sama.
full day, masuk pagi, pulang petang. Yang penting ada 5 pelajaran: Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah Islam, fikih, bahasa Arab. Barulah dia insya Allah akan selamat dari ghazul fikri. Kalau tidak, na'udzubillah, bisa-bisa dia menjadi ateis. Tidak, Tuhan, isma, keyakinan. Keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tidak ada itu Tuhan. Dia tetap ikut hari raya dengan kita. Dia tetap ikut makan ketupat dengan kita. Tapi tidak meyakini ajaran agama Islam. Na'udzubillah, murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami daripada liberal sekuler. Apa makna Islam rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin? Kalau begitu Nabi Muhammad rahmat hanya bagi orang Islam. Ketika Nabi akan melepas pasukan menuju Mu'tah, apa nama tempatnya? Mu'tah, bukan Muntah. Mu'tah. Apa pesan Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami'. Kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah non muslim. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nahlan, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Adakah aturan perang seperti ini zaman dulu? Gak ada. Zaman dulu kalau sudah perang, ratakan rumahnya dengan tanah, bunuh laki-lakinya, ambil anak gadisnya. Tapi Nabi SAW, jangan ganggu pendeta, jangan bunuh anak kecil, jangan cabut pohon korma, jangan potong pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Adakah pendeta dapat rahmat dengan datangnya Muhammad SAW? Ya, tak boleh diganggu, karena mereka bukan objek perang. Itu salah satu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak usah cerita bagaimana Nabi memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Sedangkan dalam perang yang hancur lebur saja pun dia tetap mengajarkan keselamatan, kedamaian. Makanya agama kita ini namanya bukan Muhammadinism, bukan ajaran Muhammad dikatakan, tapi agama kita ini waraditu lakumul Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis kencing. Peace, damai. Islam ini agama damai. Allah yang kita sembah itu namanya Maha Damai. Allahumma antas salam. Dari mana kedamaian? Dari Dia. Wa minkas salam. Kedamaian akan kembali kepada Dia. Wa ilaika ya'udus salam. Damaikanlah kehidupan kami ya Allah. Fa'aina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam tempat yang paling damai. Wa adkhilnal jannata darussalam. Siapa itu orang muslim ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Lidahnya tidak menyakiti hati orang, tangannya tidak mengganggu orang. Itulah orang Islam. Kalau ada orang mengaku Islam, sholatnya rajin, puasanya banyak, tapi mengganggu orang, Islam apa tak Islam?